Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Kakak Alfi di sini. Kalian apa kabar? Alhamdulillah baik. Kakak Alfi di sini juga baik. Jadi, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai globalisasi. Oke, sebelum kita membahas mengenai globalisasi, kita harus semangat dulu ya. Biar apa yang kakak sampaikan bisa adik-adik pahami dengan cepat. Oke, yuk semangat ya. Oke, langsung saja. Adik-adik sudah tahu apa yang dimaksud dengan globalisasi? Belum ya? Oke, kalau gitu kakak kasih tahu ya. Apa sih yang dimaksud dengan globalisasi itu? Jadi, globalisasi dapat diartikan sebagai sebuah proses di mana batas-batas dalam suatu negara menjadi bertambah sempit karena adanya kemudahan dalam berinteraksi antar negara, baik perdagangan, gaya hidup, informasi, atau juga interaksi yang lain. Seperti itu. Kemudian, globalisasi juga dapat diartikan sebagai suatu proses di mana semua penduduk di dunia ini bisa saling terhubung, bertukar segala sesuatu tanpa terikat batas wilayah dan kebangsaan, atau sebuah proses mendunia. Jadi seperti itu adik-adik. Selanjutnya, secara singkat, globalisasi berasal dari kata globalization atau global yang berarti dunia, dan lization atau proses. Sampai sini adik-adik paham? Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Selanjutnya, bagaimana sih terjadinya globalisasi itu? Ada yang sudah tahu? Nah, ini. Terjadinya globalisasi itu dapat berpusat dari faktor yang pertama, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berperan penting dalam memudahkan interaksi manusia dimanapun, kapanpun kita berada. Dan yang kedua yakni adanya kerukunan antar negara yang bisa memungkinkan terjadinya kerjasama antar negara, baik dalam hal ekonomi, politik, maupun budaya. Terus yang ketiga, yakni berkembangnya teknologi transportasi yang mempermudah akses transportasi dan ekspedisi antar negara. Seperti itu. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai contoh globalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yang pertama, banyak produk asing beredar di Indonesia, mulai dari busana atau pakaian, baju biasanya, alat elektronik, hingga makanan. Yang kedua, banyak pasar swalayan atau supermarket menggantikan pasar tradisional. Jadi pasar-pasar tradisional itu sekarang sudah mulai sepi. Tapi pasar-pasar tradisional, pasar-pasar swalayan atau supermarket itu sekarang sudah lebih ramai. Jadi peminatnya jauh lebih banyak seperti itu. Untuk yang ketiga, yakni pergantian tenaga manusia dengan tenaga mesin. Misalnya buruh-buruh pabrik telah digantikan oleh mesin-mesin yang lebih efisien. Jadi banyak sekali sekarang ini pabrik-pabrik yang sudah mengurangi tenaga manusianya atau karyawan-karyawannya dan menggantikan tenaga mereka dengan tenaga mesin atau mesin-mesin yang lebih canggih seperti itu. Kemudian yang keempat yakni jual beli online terus berkembang sehingga jual beli tidak hanya dilakukan di pasar. Jadi jual beli sekarang itu tidak hanya monoton ada di pasar saja. Tetapi jual beli sekarang itu sudah bisa dilakukan di rumah, di jalan, di mana-mana. Dimanapun kita ingin berjualan, pasti kita bisa melakukannya, entah secara online maupun offline. Kemudian yang kelima yakni teknologi terbaru bisa diakses semua orang seperti video call, email, dan sosial media, bukan lagi hal asing bagi masyarakat. Jadi semua masyarakat sekarang sudah lebih mengenal dunia sosial, dunia sosmed ya.
lebih mengenal dunia internet, dan sudah tidak asing lagi mereka yang dengan yang namanya video call, email, dan lain-lain. Kemudian adik-adik di sini ada dampak positifnya. Untuk yang pertama, yakni meningkatkan etos kerja yang tinggi, suka bekerja keras, disiplin, mempunyai jiwa kemandirian dan rasional. Yang kedua, menyebabkan kehidupan sosial ekonomi lebih produktif, efektif, dan efisien sehingga membuat produksi dalam negeri mampu bersaing di pasar internasional. Untuk yang ketiga, tingkat kehidupan yang lebih baik. Yang keempat, kemajuan di bidang teknologi, komunikasi, informasi, dan transportasi yang memudahkan kehidupan manusia. Untuk yang kelima, yakni informasi dan ilmu pengetahuan menjadi mudah didapat. Seperti itu. Selain ada dampak positif, ada juga pasti dampak negatifnya. Nah, dampak negatifnya yang pertama yakni marupnya nilai-nilai bangsa Barat yang banyak ditiru oleh masyarakat. Jadi masyarakat Indonesia sekarang sudah mulai meniru-niru budaya Barat, sudah mulai meniru-niru sudah mulai meniru-niru kebiasaan bangsa Barat seperti itu. Untuk yang kedua, lunturnya semangat gotong royong. Ini nih, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial sudah mulai luntur. Yang ketiga, terjadi kerusakan lingkungan dan polusi limbah industri. Untuk yang keempat, orang menjadi lebih individualistis. Jadi orang sudah kurang peduli lagi dengan lingkungan sekitarnya. Kemudian yang kelima yakni adanya sikap lebih mementingkan kehidupan duniawi dan mengabaikan nilai-nilai moral atau agama. Nah, ini yang perlu sangat-sangat kita perhatikan. Jadi nilai-nilai moral dan keagamaan sekarang sudah mulai luntur. Masyarakat jauh lebih mementingkan nilai-nilai material dan nilai-nilai duniawi seperti itu. Oke adik-adik, jadi pembelajaran kita mengenai globalisasi kali ini kesimpulannya adalah globalisasi memberikan banyak dampak positif dan negatif bagi kehidupan manusia. Sebagai manusia yang disiplin, kita harus memikirkan dampak globalisasi ke depannya untuk masa depan kita, dan kita juga harus bisa memilah dampak yang harus dibuang dan dampak yang harus diambil dari globalisasi itu. Oke adik-adik, sudah paham kan mengenai globalisasi yang kakak jelaskan? Alhamdulillah. Nah, kalau gitu sekian pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang kakak sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan adik-adik semua. Oke. Sekian dari kakak. Ada kurang lebihnya, kakak mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.